Buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Suaranya keluarin. Tuh kalau Tes suara Bapak terdengar jelas? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, sip. Kita tunggu beberapa menit dulu ya. Ini masih banyak ada yang masuk. Kan kalian yang baru masuk, ganti nama, kemudian sama kelas, plus juga kameranya dinyalakan. udah Pak. Kita tunggu beberapa saat sebelum ini dimulai. Kita tunggu dulu beberapa saat menunggu teman-temannya yang lain ya, mungkin 5 menitan kita tunggu ya. Kita ditutup pula. Kamu di tema. Siapin bukunya, buku tema yang kemarin. Buku kan siapin sok-sok dulu. Oh iya, boleh. Terima kasih. Apa namanya, buku tulisnya sama alat tulisnya bolehlah satu buku disiapkan ya. Silakan. Kan aku enggak, kata aku juga materinya berat. KPT-nya berat. Jadi aku dibikin video. Paling nanti data aku minggu ini aku ganti pelajarannya PLH.
Apa tampilan gambarnya udah kelihatan belum ya Bapak ya? Udah, Pak. Pak. Oke. Sip. Udah kok. Ini. Oke, anak-anak, kita segera mulai aja pembelajaran di Zoom kita kali ini. Kalau lihat dari gambar, kayaknya udah muncul. Kemudian suara Bapak terlihat terdengar jelas ya? Ya. Jelas. Oke, semangat pagi anak-anak, semangat kembali bertemu di pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual kembali di kesempatan kali ini. Seperti biasa, jangan lupa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang Bapak, Ibu, Guru sampaikan. Seperti halnya sekarang kita berdoa dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai mengawali pembelajaran jarak jauh ini. Jangan lupa pula kalian biasakan dahulu sebelum dan sesudahnya cuci tangan, kemudian selama beberapa menit kalian membaca terlebih dahulu. Apakah hari ini sudah membaca kalian? Sudah. Kira-kira Febriano sudah membaca apa nih? Tadi pagi. Buku tema, Pak. Buku tema. Oke. Tema berapa? Tema 9, tema 2, tema 1? Tema 1. Tema 1. Oke. Bagus. Makasih. Kira-kira ada yang lain membaca selain buku yang tema di hari ini? Ada nggak? Saya baca komik, Pak. Komik. Malvin. Oke. Komik apa Malvin? Donald Bebek.
Donald Bebek. Donald Bebek legend banget ya. Masih dari bapak kecil masih tetap ada tuh Donald Bebek. Nggak apa-apa, Donald Bebek. Kemudian ada lagi selain baca komik, tema, ada lagi nggak? Terima kasih Malvin sama Fabrin. Siapa? Novel? Siapa yang baca novel tadi? Depina. Depina baca novel. Enggak, Pak. Oh, nggak baca apa? Oke, terima kasih yang sudah membaca novel, membaca tematik, membaca komik. Itu sudah kalian lakukan dalam hal pembiasaan literasi, gerakan literasi. Nah, jangan lupa pula kalian beribadah menurut keyakinan dan agamanya masing-masing ya. Dan jangan lupa pula kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Anak-anakku yang hebat dan juga cerdas, pada kesempatan ini mohon maaf kameranya dinyalakan terlebih dahulu, kemudian mikrofonnya mohon maaf di mute dulu semuanya ya, karena pembelajaran akan segera dimulai. Insya Allah ntar ada kalanya kita tanya jawab bila mana memang ada waktu. Pada kesempatan ini kita, dan jangan lupa juga untuk menahan di sini kan, kalau nggak salah di sini ada mediasi untuk coret-coret ya. Untuk mediasi coret-coret, tolong yang bisa mengulik di sana atau bisa tolong dijaga dulu aja. Ntar mungkin materinya nggak jelas karena coretan-coretan. Oke, kita mulai anak-anak. Di kesempatan ini kembali Bapak ungkapkan materinya adalah masih menyimpulkan informasi dari teks laporan. Kita belajar tematik muatan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, seperti tadi Bapak ungkapkan, masih menyimpulkan informasi dari teks laporan. Menyimpulkan informasi dari teks laporan itu sudah dilakukan, kalau nggak salah itu sama siapa ya? Kalau nggak salah sama Atar, sama Kirei, kemudian sama Marfa kalau nggak salah kemarin itu. Kemarin itu Marfa mengungkapkan informasi penting terkait tentang teks laporan berjudul COVID. Berikutnya juga siapa? Atar. Dan kemudian diungkapkan kembali oleh Kirei mengenai informasi penting yang ada di teks laporan yang berjudul COVID. Nah, dari sana juga Kirei langsung menyimpulkan, menggabungkan informasi-informasi penting yang memang didapat dari Marfa dan Atar dan dari Kirei sendiri, dan menggabungkannya sehingga menjadi sebuah kesimpulan dari teks laporan yang berjudul COVID. Itu sudah dilakukan dan sudah dipaparkan. Sekarang kita akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok. Masih sekarang tentang menyimpulkan informasi. Teks laporan kemarin juga sudah diungkapkan. Teks laporan itu adalah teksnya bisa berupa paragraf. Ciri-cirinya itu ada fakta-fakta, kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang atau pada sesuai dengan kenyataan yang ada. Data-datanya jelas, informatif, kemudian menggunakan bahasa ilmiah. Itu adalah ciri sebuah teks laporan. Menyimpulkan informasi dari teks laporan berarti mengambil informasi-informasi penting yang terdapat pada teks laporan. Bedanya, kalau kemarin Kirei, kemudian Marfa,
kemudian apa namanya, Kirei, Marfa, dan Atar itu menyimpulkan atau mengambil informasi penting-pentingnya itu berdasarkan pendapatnya Kirei, pendapatnya Marfa, juga pendapatnya Atar. Kalau sekarang Bapak akan utarakan cara mengambil informasi penting yang memang sesuai dengan tata kaidah kebahasaan atau kaidah kebahasaan, dalam hal ini bahasa Indonesia. Kemarin mah yang dianggap penting menurut kalian itu penting, menjadi informasi penting. Kalau sekarang Bapak akan coba utarakan gimana caranya mengambil informasi penting yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Caranya gimana? Mengambil informasi penting berarti kalian harus menemukan dulu kalimat utama. Menemukan kalimat utama berarti kalian sudah bisa menemukan yang namanya ide pokok. Seperti yang udah terlihat di screen, sudah terlihat di screen ya. Di sini ada kalimat utama, ide pokok, juga kalimat penjelas. Di kalimat penjelas, di kalimat utama ini, di kalimat utama dan kalimat penjelas serta ide pokok ini, kalian akan dipaparkan, dijelaskan gimana sih caranya untuk menemukan kalimat utama atau mungkin ide pokok atau kalimat penjelas di dalam sebuah paragraf. Di dalam sebuah paragraf. Kalian harus tahu dulu kalimat utama itu apa. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi ide pokok atau pikiran utama dalam suatu paragraf. Ide pokok itu adalah kesimpulan atau ringkasan dari kalimat utama. Sedangkan kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Itu adalah konsep dasarnya, itu adalah pengertian dasarnya. Bapak ulangi, kalimat utama itu kalimat yang ada di sebuah paragraf. Teks laporan itu terdiri dari beberapa kumpulan paragraf. Teks laporan itu berupa gambar, berupa diagram, ataupun berupa hal yang lainnya. Tapi di sini Bapak akan coba terangkan kalau teks laporan ini berupa paragraf, kumpulan paragraf. Di kumpulan-kumpulan paragraf itu pasti ada kalimat utama. Misalkan di teks laporan ada 3 paragraf, berarti pasti ada atau terdapat 3 kalimat utama. Jadi setiap paragraf memiliki 1 kalimat utama. Lalu ide pokok mana? Ide pokok itu ada di kalimat utama. Kita lihat contohnya. Nah, sebelum kita lihat contohnya, kalimat utama itu letaknya ada di awal atau akhir suatu paragraf. Bapak ulangi sekali lagi, kalimat utama itu ada di awal atau di akhir suatu paragraf. Letak kalimat utama. Contohnya seperti ini. Sebentar, Bapak boleh dinyalakan mikrofonnya? Kelihatan nggak ini gambarnya? Jelas nggak? Kelihatan. Jelas ya? Oke. Kalau begitu, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita lihat di sini, Adit adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi. Biasanya Adit selalu membantu ibunya memasak di pagi hari. Ini adalah contoh paragraf. Contoh paragraf. Contoh 1 paragraf. Contoh 1 paragraf yang di dalamnya terdapat kalimat utama.
Kalimat utama seperti Bapak bilang tadi, kalimat utama itu adanya di awal atau di akhir paragraf. Di sini di paragraf ini ada Adit adalah anak yang rajin. 1, dia selalu membangun pagi. 2, biasanya Adit selalu membantu. Ada 3 kalimat. Di paragraf ini ada 3 kalimat. Nah, di 3 kalimat ini ada kalimat utama. Kalimat utama itu adanya di awal atau di akhir. Tapi untuk saat sekarang Bapak akan mengarahkan kalian untuk belajar mencari kalimat utama di awal kalimat. Nah, ternyata kalimat utamanya adalah Adit adalah anak yang rajin. Itu kalimat utama. Lalu kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelas berarti kalimat yang menjelaskan kegiatan atau penjelasan dari kalimat utama. Kalimat penjelasnya sudah jelas. Dia selalu bangun pagi, biasanya Adit selalu membantu ibunya memasak di pagi hari. Ide pokok itu merupakan ringkasan kesimpulan dari kalimat utama. Adit adalah anak yang rajin. Berarti kesimpulan dari kalimat ini apa? Adit anak yang rajin. Adit anak yang baik. Seperti itu. Jelas ya. Kita lihat contoh berikutnya. Oke, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah sebuah paragraf juga. Sebuah paragraf yang memiliki beberapa kalimat. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. 1. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. 2. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Berarti paragraf ini sama. Terdiri dari 3 kalimat. Lalu kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya adalah letaknya di awal kalimat. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat yang kedua, kalimat ketiga, itu adalah kalimat penjelas. Penjelas adalah kalimat yang menjelaskan penjelasan dari kalimat utama. Lalu kayak gimana hutan-hutannya? Apa keadaan-keadaannya berarti hutannya tropis, ya berarti ada flora dan fauna, juga hutannya juga menghasilkan kayu dan rotan. Ide pokok dari paragraf ini gimana? Yaitu kesimpulan atau ringkasan dari kalimat utama. Kalimat utamanya sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Kesimpulan dari kalimat utama itu adalah ide pokok. Kesimpulannya gimana? Negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Atau negara-negara di Asia Tenggara memiliki iklim tropis. Atau kesimpulannya bisa jadi negara di ASEAN memiliki iklim tropis. Betul kan? Negara ASEAN, Asia Tenggara, karena ASEAN terdiri dari negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Nah, sampai sana kira-kira ada yang ditanyakan atau cukup jelas? Silakan, boleh dinyalakan mikrofonnya. Jelas, Pak. Jelas, oke. Kalau memang cukup jelas, silakan kalian Jelas, Pak. lihat di contoh ini. Kalian silakan 1 atau 2 menit kalian baca paragraf di screen kalian. Siapkan alat tulis dan bukunya. Kalau udah dibaca selama 2 menit, 1 menit aja ya. Kalian baca 1 menit. Setelah kalian baca 1 menit, kalian di buku tuliskan kalimat utama dan ide pokoknya. Oke? Boleh dimulai dari sekarang.
Kalimat utama. Tulis ini. Manusia dan hewan membutuhkan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jenis tumbuhan yang banyak mengandung sumber energi perlu dikonsumsi setiap hari. Ada beragam jenis tumbuhan yang hidup seperti jagung dan umbi-umbian. Oke, 1 menit lagi. Coba. Yang udah beres, adakah yang udah beres? Kalau udah beres, silakan raise hand aja ya. Saya sudah, Pak. Oke, sudah. Silakan. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Sudah. Oke. Yang lain sudah bereskah? Sudah. Oke. Ingat, di sini kalian cuma menuliskan kalimat utama dan ide pokoknya. Oke, kalau udah beres, semuanya beres ya? Udah beres semuanya? Oke, udah beres ya. Coba Bapak ingin tahu yang namanya siapa ya? Bapak pingin minta Sakra Neisha Amira. Adakah? Sakra. Sakra. Adakah Sakra? Safa? Safa ada nggak? Safa. Atau ini Chelsea. Chelsea ada Chelsea? Chelsea, silakan Chelsea. Bapak minta tolong Chelsea bacakan kalimat utamanya. Utamanya adalah manusia dan hewan diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, Pak. Oke, pinter. Makasih Chelsea. Sekarang Chelsea coba ungkapkan ide pokoknya. Manusia dan hewan butuh makan untuk melakukan sehari-hari, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian 1 orang lagi aja deh. 1 orang lagi Bapak minta sama Aneske. Aneske. Aneske coba bacakan kalimat utama dan juga ide pokoknya. Silakan Aneske. Kalimat utamanya, manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aku bilang.
Ide pokoknya makhluk hidup membutuhkan sumber energi. Oke. Terima kasih Chelsea. Terima kasih juga buat Aneske yang sudah memberikan pendapatnya. Benar sekali apa yang kalian utarakan, apa yang kalian ungkapkan itu adalah kalimat utama juga ide pokok. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Jelas semuanya? Jelas. Oke, kalau udah jelas, jangan lupa tugasnya ada di share di WA group. Kalau udah jelas, silakan kalian review lagi pembelajaran di sini melalui rekaman di YouTube atau dimanapun kalian boleh, karena materi untuk yang saat ini Bapak tadi sampaikan sudah cukup jelas dan bisa dipahami oleh kalian. Itu berarti materi di kali ini, di saat ini sudah cukup sampai di sini dulu. Alhamdulillah sudah tersampaikan materi untuk saat ini mengenai menyimpulkan informasi penting pada suatu teks laporan, kemudian berarti pula mengambil informasi penting pada suatu teks laporan, itu sudah tersampaikan dengan cara melihat dan juga menemukan ide pokok dulu. Ide pokok ada di kalimat utama dan kalimat utama dijelaskan oleh kalimat penjelas. Di setiap paragraf pasti ada satu kalimat utama. Di setiap paragraf pasti ada satu ide pokok yang terdapat di suatu paragraf. Nah, dari ide pokok dan kalimat utama itu, itulah informasi pentingnya. Oke, anak-anak, demikian mungkin materi di saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan juga ketidaknyamanan. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan buat kalian. Jangan lupa saat ini kalian masih PJJ, coba bereskan dulu tugas-tugasnya. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan dan dilindungi oleh Allah SWT. Terima kasih anak-anak, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ini. Udah. Terima kasih, Pak. Lagi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Izin untuk menutup.